Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Di dalam dimensi yang berbeda, tetapi di dalam dunia yang sama. Sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yeremia 14 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan begitu kejam ketika menjatuhkan hukuman kepada bangsa miliknya sendiri, kelaparan, peperangan, dan berbagai macam penderitaan lainnya? Sering sekali kata mengapa menjadi kosakata yang seolah-olah penuh pertimbangan ketika kita harus bertanya demikian. Sama seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, tidak ada gunanya, tidak ada waktu bagi kita untuk terus bertanya mengapa. Karena tidak ada waktu bagi kita untuk berkata demikian. Yang ada bagi kita adalah meneruskan kehidupan ini dengan seluk-beluk yang terjadi dan tidak menjadi kalah atas situasi yang terjadi di dunia ini. Perhatikan baik-baik bahwa ternyata peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel telah menjadi sesuatu hal yang membukakan mata bagi kita. Bagaimana Tuhan menghukum sendiri bangsa pilihannya dengan tidak memberikan mereka air sama sekali. Mengapa Tuhan melakukan hal yang demikian? Ternyata alasan yang dapat kita temukan dari nats kita hari ini adalah bangsa tersebut adalah bangsa yang suka mengembara. Perhatikan betapa banyak orang yang pada awalnya ingin mencoba-coba sehingga akhirnya menjadi kecanduan. Saya masih mengingat ketika saya masih duduk di bangku SMA, ucapan itu selalu diucapkan, jangan coba-coba dengan narkoba. Tetapi ada orang yang seolah-olah merasa dirinya mampu dengan berkata, tidak apa-apa aku mencoba karena aku bisa mengatasi diriku sendiri. Sehingga ketika dia mencoba hal yang demikian, maka dia tidak dapat mengatasi dirinya. Dan akhirnya dia menjadi larut karena kecanduan dan tidak dapat keluar dari obat-obatan tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan pernah berkata aku ingin mencoba ini, dan itu. Jika itu keluar dari ketetapan Tuhan, maka itu hanya akan membawa kebinasaan bagi kita. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari antara kita lebih senang mendengarkan apa yang lebih nikmat di telinga kita. Jika ada seseorang menegur kita tentang kesalahan kita, kita lebih sering mengacuhkan itu karena merasa kemanusiaan kita terganggu dengan ucapan yang demikian kerasnya. Tetapi ternyata hal yang demikian juga lah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika nabi-nabi yang tidak disuruh Tuhan berkata, tidak akan ada kekeringan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kesusahan. Ternyata nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi palsu. Padahal Tuhan berkata, aku akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa ini. Dan perhatikanlah baik-baik saudaraku yang terkasih. Ketika orang bersaksi tentang suatu peristiwa, Yeremia malahan membuat sesuatu hal yang sering sekali kita abaikan. Dia berkata dalam nas kita hari ini, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami. Pernahkah kita mendengarkan adanya satu tempat yang kita sering sekali katakan sebagai saksi bisu? Saya sering sekali mendengarkan istilah ini, tembok juga bisa berbicara. Padahal sebenarnya tembok itu tidak pernah berbicara. Mengapa ada ucapan yang demikian? Karena rahasia kita di tempat ini
tiba-tiba bisa diketahui oleh orang-orang lain di sana. Mengapa demikian? Karena ada yang bersaksi tentang sebuah rahasia, dan tidak ada orang yang bisa keluar dari hukuman Tuhan karena kesalahan mereka juga yang akan menjadi saksi untuk melawan mereka. Tetapi inilah yang harus kita sadari secepat mungkin, karena tidak perlu bagi kita menutup-nutupi kesalahan kita. Yang terpenting bagi kita adalah kembali kepada Tuhan, bertobat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam ketetapannya. Tidak perlu menjadi orang yang begitu arogan dalam kehidupan ini, merasa segala sesuatunya aku sudah tahu, aku sudah mampu, padahal sebenarnya kita sedang jauh dan kita lebih dekat kepada kebinasaan. Kita lebih jauh dari keselamatan kita dan kita menyia-nyiakan anugerah pemberian Tuhan itu. Dan jika kita bisa lebih jelas memahami segala sesuatunya, maka kita harus belajar dari bangsa Israel yang Tuhan terus didik dengan begitu keras supaya mereka menjadi bangsa yang akan dimurnikan dan mereka menjadi bangsa yang akan menjadi percontohan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami ketika kejahatan kami menjadi saksi untuk melawan kami. Tidak ada yang boleh kami lakukan ya Tuhan, karena semua Engkau yang kami lakukan, Engkau mengetahuinya. Ampuni kami Bapa, dan izinkan kami meneruskan kehidupan kami ini dalam puji hormat kepadamu saja. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.